Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Dian Anjani dengan NIM 2103204041. Saya merupakan mahasiswa agribisnis angkatan 2021. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memenuhi tugas dari mata kuliah pengelolaan perkebunan yang diampu oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution, SST, MP, di mana pada kesempatan ini saya akan membahas 3 video. Video pertama itu tentang budidaya kelapa sawit, mulai dari proses penyerbukan kelapa sawit, terus proses pembibitan, penanaman, identifikasi pokok dari tanaman kelapa sawit, perawatan tanaman kelapa sawit, hama dan penyakit, pemupukan, serta perawatan parit, dan ditutup dengan proses panen dan potong buah. Nah, di video kedua saya akan membahas proses dari pasca panen tanaman kelapa sawit, yaitu proses di pabrik kelapa sawit yang dimulai dari proses timbangan hingga kelapa sawit menghasilkan minyak. Nah, di video ketiga saya akan membahas dari proses biodiesel dari tanaman kelapa sawit. Proses pertama dari budidaya kelapa sawit yaitu proses penyerbukan, di mana penyerbukan bunga kelapa sawit adalah penyerbukan silang karena dalam satu pohon tidak ditemukan bunga jantan dan bunga betina yang mekar dalam satu waktu yang bersamaan. Tanaman kelapa sawit termasuk tanaman pohon berumah satu atau monokulus, yang artinya dalam satu pohon terdapat tandan bunga jantan dan tandan bunga betina. Oleh karena itu, penyerbukan bunga tanaman kelapa sawit memerlukan agen penyerbuk. Agen penyerbuk polen dari bunga jantan atau antesis di pohon yang satu ke bunga betina yang sedang reseptif di pohon yang lain disebut sebagai polinator. Polinator dari bunga kelapa sawit itu dapat berupa angin, udara, manusia, hewan vertebrata, dan serangga. Menurut hasil penelitian membuktikan bahwa proses penyerbukan sebagian besar berlangsung dari perantara serangga. Serangga penyerbuk kelapa sawit itu berupa kumbang E. cameronicus T., Laevicape, dan Aflorea. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penyerbukan bunga kelapa sawit adalah dengan penyerbukan buatan atau penyerbukan tangan. Penyerbukan buatan atau hand pollination adalah proses penyerbukan bunga kelapa sawit yang dilakukan dengan bantuan tangan manusia untuk membantu penyerbukan bunga kelapa sawit karena keterbatasan jumlah dari bunga jantan itu sendiri. Seperti yang diketahui tadi, penyerbukan bunga kelapa sawit dapat dilakukan secara alami dengan bantuan agen penyerbuk seperti serangga atau dengan penyerbukan buatan yang dilakukan oleh bantuan manusia. Nah, cara melakukan penyerbukan buatan pada bunga kelapa sawit itu yang pertama caranya, pilih bunga betina yang sedang reseptif, yaitu dengan tanda putiknya berwarna kuning kemerahan, berlendir, berbau spesifik, dan kelopak bunga bagian atas sudah terbuka. Yang kedua itu, bunga kelopak bunga sampai bawah dengan alat dari kayu yang diberi 2 buah paku. Yang ketiga itu, ambil serbuk sari dari bunga jantan yang telah mekar dengan menggunakan hoover yang berisi serbuk sari. Langkah selanjutnya, hembuskan serbuk sari pada seluruh bagian bunga wanita sampai mencapai kepala putik. Proses yang kelima itu, jika pada hari penyerbukan serbuk sari tidak habis, maka sisanya harus dibuang. Selanjutnya, rotasi penyerbukan buatan pada tanaman menghasilkan tahun pertama dilakukan sekali dalam 3 hari atau 2 kali seminggu. Pada menghasilkan tanaman tahun kedua dan ketiga, penyerbukan dilakukan berdasarkan perhitungan bunga jantan yang mekar per hektar setiap minggu. Jika bunga jantan lebih dari 3 hektar,
Penyerbukan dilakukan dengan rotasi setiap minggu. Demi keberhasilan penyerbukan buatan, kebersihan puffer harus dijaga agar tidak terkontaminasi oleh serbuk sari dari bunga lain. Selain itu, penyerbukan buatan juga dapat dilakukan dengan bantuan serangga penyerbuk kelapa atau SPKS atau Elaeodobicius camericus. Penggunaan serangga penyerbuk kelapa sawit atau SPKS atau dengan nama ilmiah Elaeodobicius camerinicus, serangga ini merupakan agen penyerbuk utama bagi kelapa sawit dan mampu meningkatkan produksi minyak sawit dan inti sawit. Selain itu, teknik hand and carry juga dapat digunakan untuk meningkatkan peran serangga penyerbuk dengan cara menetaskan telur serangga penyerbuk di dalam kotak sarang dan mengangkat kotak sarang tersebut ke pohon kelapa sawit. Selain itu, faktor lingkungan seperti suhu, cahaya matahari, angin, kelembapan, dan curah hujan juga dapat mempengaruhi keberhasilan dari penyerbukan bunga kelapa sawit. Selanjutnya itu ada proses pembibitan. Proses selanjutnya itu pembibitan. Di samping jenis tanah, kualitas bibit atau jenis dan pertumbuhan yang merupakan faktor utama yang paling menentukan tingkat produksi. Pengelolaan pembibitan memperhatikan 3 faktor utama, yaitu yang pertama, pemilihan jenis kecambah atau bibit unggul, yang kedua, pemeliharaan bibit selama di pembibitan, yang ketiga itu ada seleksi bibit. Proses yang pertama, pemilihan jenis kecambah. Kualitas jenis kecambah merupakan faktor utama yang menentukan tinggi rendahnya produksi. Tujuannya yaitu mendapatkan kecambah unggul sehingga setelah ditanam dapat memberikan hasil atau produksi yang tinggi. Memilih kecambah unggul dapat dilakukan dengan cara mendatangkan kecambah berlegitimasi dari produsen benih yang bersertifikat atau legitim, yaitu Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan atau PT Sofindo Medan, PT London Sumatera Indonesia Tbk Medan, PT Bina Sawit Makmur Palembang, PT Tunggal Yunus Estate Pekanbaru, PT Dami atau Mas Sejahtera Pekanbaru, dan PT Tania Selatan Palembang. Proses yang kedua itu pemeliharaan. Tujuannya adalah untuk memelihara kecambah jenis unggul sehingga didapatkan bibit seluk tanaman yang baik dengan standar pemeliharaan adalah pertumbuhan bibit normal. Cara pemeliharaan diantaranya itu baby bag sudah diisi tanah dan disusun di bedengan dengan sistem instalasi air yang sudah dipasang sebelum kecambah datang. Kecambah yang datang langsung diseleksi lalu ditanam di baby bag pemeliharaan di pre-nursery pemeliharaan pre-nursery dan pemeliharaan di main nursery. Pemeliharaan di pre-nursery meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu penyiraman. Penyiraman dilakukan pada pagi dan sore hari jika curah hujan pada hari sebelumnya kurang dari 8 mm. Kebutuhan air itu 0,2 sampai 0,3 liter per baby bag per hari. Penyiraman secara mekanis dapat dilakukan dengan menggunakan sistem irigasi selang berlubang mikro (krico). Sistem tersebut menciptakan penyiraman seperti hujan gerimis buatan. Penyiraman secara manual dapat dilakukan dengan menggunakan pompa, robin, dan selang yang di ujungnya dilengkapi dengan kepala gembor agar tidak terjadi erosi permukaan tanah di dalam baby bag. Selanjutnya pengendalian gulma. Pengendalian gulma pada proses pre-nursery itu dilakukan dengan cara manual atau mencabut gulma dari dalam baby bag. Bersamaan dengan pengendalian gulma tersebut dilakukan penambahan tanah ke dalam baby bag untuk bibit doyong yang tersembul akarnya. Selanjutnya itu pemupukan. Aplikasi pemupukan dapat dilakukan secara konvensional maupun secara teknologi pupuk yang melepaskan unsur hara secara terkendali atau controlled result
fertilizer. Penyiraman dengan larutan pupuk harus dilakukan sore hari setelah penyiraman air selesai dilakukan pada pagi hari atau siang hari. Selanjutnya, pengendalian hama dan penyakit pada proses pre-nursery. Pada metode pengendalian hama dan penyakit di pre-nursery, sangat tidak dianjurkan karena tanaman masih sangat rentan terhadap pestisida, apalagi yang mengandung logam berat seperti tembaga, air, raksa, dan timah. Pengendalian hama dan penyakit umumnya dilakukan secara manual seperti memasang jaring atau paranet dan mengutip hama di lapangan. Selanjutnya itu, pemeliharaan di nursery meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penyiraman. Penyiraman dilakukan pada pagi dan sore hari jika curah hujan pada hari sebelumnya kurang dari 10 mm. Yang kedua, kebutuhan air 2-3 liter per large bag per hari. Penyiraman secara mekanis dapat dilakukan dengan menggunakan sistem irigasi selang berlubang mikro, tricho, yang menciptakan penyiraman seperti hujan gerimis buatan. Penyiraman secara manual dapat dilakukan dengan menggunakan pompa robin dan selang yang di ujungnya dilengkapi dengan kepala gembor agar tidak terjadi erosi permukaan tanah di dalam raised bed. Selanjutnya, pengendalian gulma. Pengendalian gulma dalam large bag dilakukan dengan cara manual sebulan sekali sampai bibit cukup besar. Konsolidasi bibit atau mendirikan dan menegakkan bibit doyong dilakukan bersamaan dengan pengendalian gulma. Gulma di antara large bag dapat dikendalikan secara kimia dan herbisida glifosat, amihosat 480 AS dosis 2-2,5 liter per hektar blanket dengan konsentrasi 0,5%. Nozzle yang digunakan adalah polyjet kuning atau VLV 200. Posisi nozzle harus lebih rendah dari permukaan large bag. Pemupukan pada proses nursery yang pertama itu pemupukan secara konvensional dilakukan dengan pemberian NPK compound 15-6-4 sebanyak 5-10 gram setiap 2 minggu mulai transplanting sampai umur 7 bulan. Dilanjutkan dengan NPK compound sebanyak 20-30 gram setiap bulan sampai umur bibit 12 bulan. Pemupukan dengan pemberian pupuk CRF seperti Meister MX cukup dilakukan sekali dengan dosis 50 gram per bibit pada saat transplanting dari pre-nursery ke nursery dan ditambah booster 30 gram NPK pada umur 9 bulan. Pemupukan harus menggunakan takaran. Pengendalian hama dan penyakit pada nursery yang dilakukan dengan metode pengendalian hama dan penyakit di pembibitan, baik yang patogenik maupun fisiologis. Diupayakan dengan cara manual, pengendalian secara kimiawi adalah upaya terakhir yang dilakukan karena memiliki dampak keracunan yang dapat merusak bibit. Baik, faktor ketiga dari proses pembibitan itu ada seleksi. Seleksi pertama kali dilakukan pada saat kecamba diterima di kebun. Kecamba abnormal atau patah, busuk harus dibuang pada proses pre-nursery. Dilakukan 2 kali seleksi, yaitu pada saat bibit berumur 4-6 minggu dan sebelum transplanting ke nursery, yaitu dengan semai yang normal berbentuk daun lanceolate atau setiap daun yang keluar pada akhir pertumbuhannya akan lebih besar dari daun yang terdahulu. Semai yang harus dimusnahkan mengikuti pedoman. Di nursery dilakukan 4 kali seleksi dengan membuang bibit abnormal. Bibit abnormal memiliki ciri kelainan pada bibit habitus tanaman, kelainan pada bentuk daun, dan kelainan pada daya tumbuh. Di mana pada nursery ini terdiri dari atas 4 tahap. Tahap pertama itu umur bibit 4 bulan, tahap kedua itu umur bibit
6 bulan, tahap ketiga umur bibit 8 bulan, dan tahap keempat itu sebelum bibit ditanam ke lapangan. Proses kedua dari budidaya tanaman kelapa sawit itu adalah penanaman kelapa sawit. Penanaman kelapa sawit itu yang pertama pemancangan. Pemancangan dilakukan untuk menentukan tempat yang akan ditanami kelapa sawit sesuai dengan jarak tanam yang dipakai. Tujuannya memberikan tanda-tanda untuk pembuatan lubang tanam sesuai dengan populasi yang direncanakan. Selanjutnya itu sebagai pedoman untuk pembuatan teras atau tapak kuda, drainase lapangan, dan menambah kacangan. Alat-alat yang digunakan pada proses pemancangan yaitu yang pertama kompas dan geopositioning system atau GPS, yang kedua itu apnea level atau clinometer, yang ketiga itu kayu pancang atau pancang kelapa, dan pancang anak. Selanjutnya itu tali plastik atau kawat. Proses kedua dari penanaman itu ada pembuatan lubang dan pemupukan lubang tanam. Pembuatan lubang tanam dilakukan minimal 1 bulan sebelum tanam dengan menggunakan alat pengukur atau mel. Tujuannya itu memberikan media tumbuh yang baik bagi akar tanaman pada saat pertumbuhan awal di lapangan, mempermudah peresapan pupuk ke dalam tanah sehingga mempercepat tanaman mengabsorsi pupuk dan memacu pertumbuhan di lapangan. Alat-alat yang digunakan itu cangkul, alat pengukur atau mel, takaran pupuk untuk pupuk dasar atau rock phosphate. Standar lubang tanam yang telah dibuat minimal 1 bulan sebelum tanam. Ukuran lubang tanam itu idealnya adalah 90 cm dikali 90 cm dikali 60 cm atau minimal 60 cm dikali 60 cm dikali 60 cm. Tanah hasil galian harus dipisahkan antara topsoil atau selatan lubang dengan subsoil atau utara lubang. Dinding lubang tanam harus tegak dan tidak boleh berbentuk lain. Pada saat penanaman, topsoil ditimbunkan lebih dulu, lalu subsoil. Selanjutnya, pupuk ditabur secara merata ke dalam lubang tanam dengan dosis 300 gram Rp per lubang tanam. Proses yang selanjutnya itu ada penanaman. Penanaman itu pelepasan large bag dari bola tanah dilakukan dengan cara mengoyakkan, lalu bibit diletakkan hati-hati ke dalam lubang yang telah diberi pupuk dan ditimbun dengan topsoil. Permukaan atas bola tanah harus sejajar dengan permukaan tanah asli. Berdirinya bibit harus benar-benar tegak di tengah lubang tanam sehingga barisan tanaman lurus. Proses ketiga dari budidaya tanaman kelapa sawit itu ada identifikasi pokok, di mana pokok abnormal di lapangan sangat merugikan karena produksi yang dihasilkan sangat rendah atau bahkan tidak dapat berproduksi sama sekali. Sedangkan perlakuan yang diberikan atau perawatan sama dengan pokok lainnya yang normal. Pokok abnormal di lapangan perlu dibongkar, yang dilanjutkan dengan penyisipan pada kondisi yang masih memungkinkan. Pada identifikasi pokok ini terbagi atas dua. Yang pertama itu identifikasi pokok non-failure atau abnormal pada fase vegetatif. Yang kedua itu identifikasi pokok non-failure atau abnormal pada fase generatif. Gejala pokok di lapangan pada fase non-failure vegetatif itu di lapangan dapat terjadi pada bagian vegetatif dan generatif tanaman. Pada bagian vegetatif, gejalanya itu dapat dilihat pertumbuhan pelepah, daun berputar atau twisted frown, bercak oranye atau orange spot, penyakit tajuk atau crown disease yang amat parah dengan helaian pelepah melengkung berputar ke bawah, sebagian daun dan pucuk membusuk dan mengering, anak daun dan pelepah sempit memanjang atau narrow leaves. Susunan anak daun sangat rapat seperti sirip ikan, pelepas daun tegak, anak daun keriting atau crinkled, dan pelepah daun muda sangat pendek dibandingkan dengan pelepah normal. Bertunas atau bercabang,
pokok kerdil atau kurus akibat hama penyakit, dan pokok raksasa tetapi tidak berbuah atau jagur. Pada identifikasi pokok non-valuer fase generatif itu pada bagian generatif, gejalanya dapat terlihat buah pada tandan mengalami aborsi atau membusuk, dalam satu tandan keluar bunga jantan dan bunga betina. Gejala yang ketiga itu buah tersusun sangat rapi dan kecil, terus pokok steril atau tidak berbuah. Proses keempat dari budidaya kelapa sawit itu ada pemeliharaan tanaman, di mana untuk mendapatkan produksi tinggi, kelapa sawit membutuhkan unsur hara yang cukup tinggi, suhu dan kelembapan optimum, sinar matahari yang optimum, serta tekstur tanah yang baik. Kelapa sawit memerlukan kondisi yang optimum untuk dapat tumbuh dan berproduksi tinggi yang berkelanjutan sesuai dengan yang diharapkan. Kondisi yang diharapkan tersebut yang pertama itu tidak adanya atau sedikit persaingan dalam pengambilan unsur hara, suhu dan kelembapan yang optimum, penyinaran yang optimum, dan serta tekstur tanah yang baik atau cocok. Pengendalian gulma harus dilakukan dengan cara yang benar, karena kesalahan dalam pengendalian gulma akan menyebabkan kerusakan lahan dan tanaman. Kerusakan lahan tersebut berupa erosi dan pemadatan tanah yang secara langsung akan menurunkan produksi. Kerusakan tanaman antara lain berupa pelukan akar yang dapat merusak tanaman secara langsung serta mengganggu proses pengambilan unsur hara dan akan menyebabkan akar mudah terinfeksi cendawan atau penyakit. Untuk mendapatkan kondisi tersebut perlu dilakukan pekerjaan konservasi tanah dan pengendalian gulma. Pengendalian gulma meliputi pekerjaan-pekerjaan seperti pengendalian lalang atau semprot lalang atau whipping lalang, garuk piringan, penyemprotan piringan, pasar pikal, dan tempat pengumpulan hasil atau TPH, bongkar tumbuhan pengganggu atau BTP, serta babat pakisan. Konservasi tanah. Tanah merupakan media penyimpanan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Tanah dapat berfungsi sebagai media untuk berkembangnya akar. Kondisi tanah yang subur sangat dibutuhkan untuk menghasilkan kelapa sawit yang berproduksi tinggi. Tujuannya, konservasi tanah untuk mempertahankan kesuburan tanah, baik secara fisik, kimia, maupun biologi. Standar dari konservasi tanah yaitu sarana konservasi tanah dibuat sesuai dengan keadaan tanah, terutama topografi atau kemiringan tanah. Jenis-jenis sarana konservasi tanah yang pertama itu kacangan penutup tanah atau leguminous cover crop pada tanah rata, kacangan dan benteng teras atau kontur brown, serta tapak kuda atau individual terrace plateau pada tanah yang agak miring dan miring, teras bersambung atau continuous terrace atau kontur terrace pada tanah miring dan sangat miring, tapak kuda pada tanah miring, dan penanaman Flaming SP pada tanah timbun, pembuatan parik atau drainase pada tanah-tanah rendahan di setiap klasifikasi kemiringan tanah. Alat yang digunakan pada konservasi tanah yaitu sesuai dengan kebutuhan, baik secara manual seperti cangkul maupun mekanis seperti alat berat bulldozer ataupun ekskavator. Rotasinya sesuai dengan kebutuhan, umumnya hanya dilakukan sekali dan dilanjutkan dengan pemeliharaan rutin setahun sekali. Pengendalian lalang. Lalang merupakan salah satu kompetitor bagi tanaman kelapa sawit. Tujuannya itu untuk menekan pertumbuhan lalang karena merupakan pesaing bagi tanaman kelapa sawit dalam pengambilan unsur hara dari dalam tanah dan dapat menurunkan produksi sebesar 25%. Cara pengendaliannya itu
Kondisi kebun yang hanya ditumbuhi sedikit sekali lalang bisa dikendalikan dengan wiping lalang, yaitu dengan mengusap permukaan daun lalang dengan kain yang telah dibasahi dengan herbisida atau glyphosate. Pertumbuhan lalang yang sporadis atau terpencar-pencar akan lebih efektif jika dikendalikan dengan spot spraying. Selanjutnya ada garuk piringan. Keberadaan gulma pada piringan kelapa sawit dapat menyulitkan pemeliharaan tanaman. Kondisi piringan yang berisi dari gulma juga dapat menghindari tanaman dari serangga hama dan infeksi penyakit. Tujuannya itu untuk membersihkan piringan dari rumput-rumputan, kacangan sampah, dan tumbuhan lainnya, untuk memudahkan pengutipan, brondolan, dan tempat penaburan pupuk. Standarnya yaitu piringan harus bersih, jari-jari piringan umumnya 1 meter untuk umur 1-2 tahun, serta 1,5 meter untuk umur 2-3 tahun, dan 2 meter untuk umur lebih dari 3 tahun. Cara-cara dari garuk piringan itu yang pertama, piringan digaruk bersih dengan alat garuk. Yang kedua itu gulma yang terdapat pada pokok dicabut bersih sampai setinggi jangkauan tanda. Yang ketiga itu di lahan rendahan atau basah dapat dilakukan dengan cara dibabat secara tandas. Selanjutnya itu garuk piringan rotasi pertama mengarah ke dalam dan rotasi kedua mengarah keluar. Demikian selanjutnya berganti arah. Selanjutnya itu ada penyemprotan piringan atau pasar pikul dan TPH. Salah satu upaya untuk mengurangi populasi gulma di perkebunan kelapa sawit yaitu dengan penyemprotan herbisida. Tujuannya pada piringan untuk memudahkan pengutipan brondolan dan tempat penaburan pupuk. Pada pasar pikul untuk memudahkan kontrol serta pemeliharaan pada TPH. Untuk mengurangi roses akibat brondolan tertinggal di TPH. Standarnya yaitu piringan, pasar pikul, dan TPH bersih dari gulma. Caranya yaitu semprot piringan, pasar pikul, dan TPH yang didominasi gulma, rumput, lalang, dan anak kayu. Rotasi penyemprotan 3-4 kali setahun. Sasaran penyemprotan adalah pasar tikus, piringan, dan TPH yang dilaksanakan sekaligus. Selanjutnya ada pembongkaran tumbuhan pengganggu atau BTP. Tumbuhan berkayu yang tumbuh di sekitar tanaman kelapa sawit dapat menjadi pesaing dalam menyerap air, udara, dan sinar matahari. Tujuannya itu untuk mencegah tumbuhan berkayu menyaingi tanaman kelapa sawit dalam hal penyerapan air, udara, dan sinar matahari. Standarnya area kebun bebas dari tumbuhan berkayu, baik di piringan, pasar pikul, maupun di gawangan. Caranya itu dilakukan dengan membongkar tanaman berkayu termasuk anakan liar kelapa sawit atau kentosan sampai akar-akarnya. Selanjutnya itu ada pembabatan pakisan di gawangan. Pakisan merupakan salah satu gulma yang sering ditemukan di area tanaman kelapa sawit. Tujuannya itu untuk menekan pertumbuhan pakisan di gawangan agar tanaman kelapa sawit mendapat cahaya matahari yang cukup, menciptakan lingkungan yang tidak terlalu lembab sehingga mengurangi serangan hama dan penyakit bagi tanaman kelapa sawit. Caranya yaitu pakisan dibabat secara manual, jika memungkinkan dapat dilakukan penyemprotan dengan menggunakan campuran herbisida. Proses keenam dari budidaya kelapa sawit yaitu adalah pemupukan, di mana tanaman kelapa sawit memerlukan unsur hara yang optimum dan seimbang untuk dapat memberikan hasil yang maksimal dan berkelanjutan. Unsur hara yang dibutuhkan kelapa sawit. Berdasarkan jumlah yang diperlukan tanaman, unsur hara dibedakan menjadi unsur hara mikro dan unsur hara makro. Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak. Apabila berkurang, pertumbuhan tanaman dan produksi akan berkurang. Yang termasuk unsur hara makro itu adalah N atau nitrogen, P atau fosfor, K atau kalium, Ca atau kalsium, dan Mg atau magnesium.
Unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit. Apabila kurang, sedikit saja pertumbuhan tanaman akan terganggu, dan apabila kelebihan sedikit saja, tanaman akan keracunan. Unsur hara mikro antara lain adalah B atau boron, Cu atau tembaga, dan Zn atau zinc atau besi. Gejala kekurangan unsur hara yang pertama itu kekurangan nitrogen. Gejalanya itu daun menjadi kuning pucat dimulai dari daun termuda, daun pendek dan mengeras. Yang kedua, fosfor. Daun akan memendek dan anak daun berwarna keungu-unguan. Daun rumputan di sekitar tanaman berwarna ungu memanjang, batang dan tandan mengecil. Yang ketiga itu ada kalium. Pada daun terdapat bercak berwarna kuning atau tembus cahaya. Yang keempat itu ada magnesium. Gejalanya itu daun menguning merata pada daun yang tua, dimulai dari ujung daun sampai ke pangkal daun. Gejala yang kedua itu gejala berat ditandai dengan jaringan yang mati ditemui di pinggir daun sampai ke anak daun. Gejala tersebut hanya dapat ditemukan pada daun yang terkena cahaya matahari. Yang kelima, boron. Gejalanya itu ujung anak daun berbentuk pancing atau hook leaf. Terdapat daun mengering seperti tanda bahaya pada gardu listrik, serta bagian ujung daun memendek. Selanjutnya itu pengambilan contoh daun. Pengambilan contoh daun dilakukan untuk melihat kandungan unsur hara pada tanaman kelapa sawit secara akurat. Tujuannya untuk mendapatkan daun yang mewakili, mempersiapkan contoh daun dengan baik untuk dikirim ke laboratorium dengan contoh daun yang mewakili dan persiapan yang baik. Analisa daun di laboratorium akan memberikan rekomendasi pemupukan yang tepat serta untuk mengecekkan defisiensi unsur hara N, P, K, Mg, dan B. Selanjutnya ada pemupukan. Pemupukan dilakukan dengan tidak semua unsur hara tersedia di dalam tanah, sehingga perlu dilakukan pemupukan. Pemupukan bertujuan untuk menambah kandungan unsur hara yang dibutuhkan tanaman agar tanaman menjadi optimal. Pemupukan yang pertama itu urea atau N. Tujuannya itu untuk menambah unsur hara nitrogen ke dalam tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanaman dan meningkatkan produksi baik kuantitas maupun kualitas. Dosis pada TBM yaitu dosisnya 0,5 sampai 0,7 kg per pokok yang diberikan 2 kali rotasi. Pada TBM itu 0,7 sampai 0,8 kg per pokok sebanyak 2 kali rotasi. Selanjutnya itu pada TBM 3 sebanyak 0,9 sampai 1,25 kg per pokok sebanyak 2 kali rotasi. TBM muda itu yaitu umur 3 sampai 5 tahun sebanyak 0,9 sampai 1,75 kg per pokok sebanyak 2 kali rotasi. TBM remaja yaitu umur 6 sampai 15 tahun sebanyak 1 sampai 3 kg per pokok 2 kali rotasi. Dan yang terakhir itu TBM tua dengan umur di atas dari 15 tahun sebanyak 1,5 kg sampai 2,5 kg per pokok sebanyak 2 kali rotasi. Cara-cara dari pemberian pupuk itu hendaknya dilakukan pada saat piringan bersih, ditabur merata dalam piringan dengan jarak 0,5 meter dari pangkal pokok sampai pinggir piringan. Kalau ada pupuk yang menggumpal harus dipecah dulu. Untuk pokok yang di pinggir jalan, sungai, parit, dan tapak kuda ditaburkan pupuk di bagian dalam atau atas piringan setengah lingkaran. Yang kedua itu ada fosfor atau P. Tujuannya untuk menambah unsur hara fosfor ke dalam tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanaman, serta meningkatkan produksi baik kualitas maupun kuantitas. Dosis yang diberikan itu yang pertama pada lubang tanam 0,25 sampai 0,5 kg per pokok sebanyak 1 kali rotasi. TBM 1
0,75 sampai 1,25 kg per pokok 2 kali rotasi. TBM2 0,5 sampai 1 kg per pokok 2 kali rotasi. TBM3 0,75 sampai 1 kg per pokok 1 kali rotasi. Pada tanaman muda itu umur 3 sampai 5 tahun sebanyak 0,75 sampai 1,5 kg per pokok 1 kali rotasi. Pada tanaman remaja umur 6 sampai 15 tahun itu sebanyak 1,25 sampai 3,5 kg per pokok 1 kali rotasi. Serta tanaman tua itu umur di atas 15 tahun sebanyak 1,5 sampai 3 kg 1 kali rotasi. Cara-cara pemberiannya itu pada TBM dan TM sampai dengan umur 5 tahun, semua pupuk disebar di dalam piringan secara merata, melingkar, dan merata. Tidak dibenarkan menabur pupuk terputus-putus atau setengah atau setiga lebar dari piringan. Selanjutnya itu jarak penaburan dari pokok tergantung dari umur tanaman dengan ketentuan TB umur kurang dari 1 tahun berjarak 0,3 sampai 0,6 meter, TBM umur 1 sampai 3 tahun berjarak antara 0,6 sampai 1,5 meter, TM umur 4 sampai 5 tahun berjarak antara 1 sampai 2 meter, TM umur lebih dari 6 tahun berjarak antara 2 sampai 3,5 meter. Kalau ada pupuk yang menggumpal, itu harus dipecah terlebih dahulu. Selanjutnya itu untuk tanaman yang berada di pinggir jalan, parit, sungai, dan tapak kuda, penaburan pupuk hanya dilakukan dengan setengah lingkaran di bagian dalam atau atas. Pupuk yang ketiga itu ada kalium atau K, di mana tujuannya itu untuk menambah unsur hara kalium ke dalam tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanaman. Dosis yang diberikan itu TBM 1 sebanyak 0,75 sampai 1,25 kg per pokok sebanyak 2 kali rotasi. TBM 2 1 sampai 1,75 kg per pokok 2 kali rotasi. TBM 3 1,20 sampai 2,25 per pokok 2 kali rotasi. TM muda yaitu umur 3 sampai 5 tahun sebanyak 1,20 sampai 2,50 kg per pokok sebanyak 2 kali rotasi. Tanaman remaja umur 6 sampai 15 tahun sebanyak 1,5 kg sampai 3,5 kg sebanyak 1 sampai 2 kali rotasi. Tanaman tua umur di atas 15 tahun yaitu sebanyak 1,5 sampai 2,25 kg per pokok 1 kali rotasi. Cara-cara pemberian dari pupuk kalium ini sama seperti pemupukan fosfor. Pupuk yang keempat itu ada magnesium atau Mg. Tujuannya itu untuk menambah unsur hara magnesium atau Mg ke dalam tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanaman. Dosis yang diberikan itu dosis untuk TBM pertama yaitu sebanyak 0,5 sampai 0,6 kg per pokok 2 kali rotasi. TBM 2 0,7 sampai 1 kg per pokok 2 kali rotasi. TBM 3 0,9 sampai 1,25 kg per pokok 2 kali rotasi pada tanaman muda umur 3 sampai 5 tahun yaitu sebanyak 0,9 sampai 1 kg per pokok 1 kali rotasi. Tanaman remaja umur 6 sampai 15 tahun yaitu sebanyak 1 sampai 2 kg per pokok 1 kali rotasi. Tanaman tua itu umur di atas 15 tahun sebanyak 0,5 sampai 3 kg per pokok 1 kali rotasi. Cara-cara pemberian pada pupuk magnesium itu sama seperti dengan cara pemupukan pada pupuk fosfor. Pupuk yang kelima ada boron atau B. Tujuannya itu untuk menambah unsur hara boron
ke dalam tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanaman. Dosisnya itu diberikan tergantung pada kondisi lapangan. Pada TBM 1, yaitu sebanyak 20-30 gram per pokok 1 kali rotasi jika ada gejala defisiensi. Pada TBM 2, yaitu sebanyak 30 gram per pokok 1 kali rotasi. Pada TBM 3, 50 gram per pokok 1 kali rotasi. Dan pada tanaman muda umur 3-5 tahun itu sebanyak 50-100 gram per pokok 1 kali rotasi. Cara-cara pada pemupukan boron ini dilakukan secara rutin pada TBM, sedangkan pada TM hanya untuk kasus tertentu atau defisiensi. Untuk dosis sampai dengan 50 gram per pokok diberikan pada ketiak daun ke-17 atau ke-25. Pada dosis di atas 50 gram per pokok ditaburkan di piringan mulai dari pangkal batang sampai 1 meter. Pupuk yang menggumpal harus dipecah terlebih dahulu, serta untuk pokok yang berada di pinggir jalan, sungai, parit, tapak kuda, itu pupuk yang ditaburkan setengah lingkaran pada bagian dalam atau atas pohon. Proses selanjutnya itu proses ketujuh dari budidaya tanaman kelapa sawit itu ada hama dan penyakit. Hama adalah setiap jenis serangga atau hewan lain yang dapat merusak tanaman, sedangkan penyakit adalah setiap mikroorganisme, cendawan, bakteri, ataupun virus yang merusak tanaman. Serangga dan hama penyakit tersebut selain dapat menyebabkan produksi menurun, juga dapat menyebabkan kematian tanaman. Untuk menghindari resiko yang berat, perlu dilakukan pengendalian hama dan penyakit secara efektif dan efisien. Proses pertama dari hama dan penyakit yaitu ada pengamatan. Tujuannya untuk mengetahui secara dini adanya hama atau penyakit pada tanaman kelapa sawit, mengetahui perkembangan populasi hama atau penyakit, dan tingkat serangannya, mengetahui jenis hama atau jenis penyakit yang menyerang tanaman, sebagai dasar penentuan strategi pengendalian. Cara dari pengamatan itu yang pertama ada global telling, dilakukan pada teknik sensus dan pokok sensus secara bergantian tiap bulan. Yang kedua itu hal yang diamati adalah ada atau tidak adanya tanda serangan hama atau penyakit pada tanaman yang diamati. Yang ketiga, perhitungan jumlah ulat dilakukan pada daun ke-17 atau ke-25. Hasil sensus dicatat dalam belangko pengamatan hama atau penyakit. Selanjutnya ada effecting telling dilakukan apabila global telling populasi sudah berada pada ambang bahaya. Yang terakhir, pengamatan dilakukan pada 1 pokok titik sensus dan 18 pokok sensus sehingga semuanya ada di 19 pokok yang diamati. Cara pengamatan sama dengan pada proses global telling. Hama dan penyakit pada tanaman kelapa sawit yang pertama itu hamanya itu ada ulat api atau ulat kantong. Tujuannya itu untuk mengendalikan populasi ulat api dan ulat kantong agar tetap berada di bawah ambang ekonomi tanpa merusak lingkungan. Jenis-jenis ulat api sendiri itu ada 4. Yang pertama ada Tosea asigna, yang kedua ada Setora nitens, yang ketiga ada Dama trima, yang keempat ada Ploneta deducta. Jenis-jenis ulat kantong sendiri ada 3 jenis. Yang pertama ada Mahasena carbeti, selanjutnya ada Metisa plana, serta Cremastophic pendula. Resiko serangan dari ulat api dan ulat kantong itu sendiri itu yang pertama ada memakan daun. Selanjutnya itu ada pada serangan berat, tanaman cenderung membentuk bunga jantan sehingga produksi turun. Yang ketiga itu bila tanaman kehilangan daun lebih dari 90% atau mildi, produksi turun sampai dengan 70% pada tahun pertama setelah serangan dan 30% di tahun kedua.
Bila tanaman kehilangan daun sebanyak 25%, produksi dapat turun sampai dengan 20%. Pengendalian daripada ulat kantong dan ulat api ini sendiri itu ada 3 jenis pengendalian. Yang pertama secara manual. Secara manual itu pengutipan ulat atau larva dilakukan pada tanaman yang berumur 1-5 tahun dengan luas tanaman kecil kurang dari 25 hektar dan populasi ulat kira-kira 4 ekor per pelepah. Pengutipan kepompong dilakukan dengan mengutip kepompong yang ditemui di piringan gawangan dan ketiak bekas pemotongan buah. Secara biologi, caranya itu memperbanyak semut angkrang atau karangu yang merupakan predator. Yang kedua itu mengurangi kemungkinan terjadinya kematian predator dengan penggunaan bahan kimia secara bijaksana. Yang ketiga itu menanam atau memelihara tanaman penutup tanah untuk memperbaiki lingkungan hidup predator. Yang terakhir itu, bila harus diadakan penyemprotan, gunakan virus predator ulat. Pengendalian secara kimia itu, yang pertama, penyemprotan sebaiknya tidak dilakukan apabila tidak sangat mendesak karena dapat merusak lingkungan hidup predator. Yang kedua itu, sebagai alternatif dapat digunakan pestisida dengan metode infus akar. Di mana pada infus akar itu sendiri dilakukan pada daerah yang serangannya tidak menyebar atau sporadis. Selanjutnya itu carilah akar yang aktif dengan cara mencangkul 30 cm dari batang. Akar yang aktif ditandai dengan warna agak hitam dan warna di dalamnya putih. Akar aktif yang dipilih adalah akar yang sehat atau tidak terluka. Akar dibersihkan dari tanah. Selanjutnya, akar diiris dengan memakai pisau tajam atau cutter. Terus, isilah plastik es yang sudah disediakan dengan menggunakan insektisida bahan aktif atau dekamentrin konsentrasi 0,05% sebanyak 150 cc. Selanjutnya itu masukkan akar yang sudah dipotong sampai dengan dasar plastik. Ikatlah bagian atas plastik dengan karet dilaku. Pengendalian secara kimia selanjutnya itu alternatif penggunaan pestisida dapat dilakukan dengan metode injeksi batang, di mana dilakukan pada daerah yang serangannya tidak menyebar atau sporadis. Terus, mempersiapkan alat bor dan insektisida dengan jenis dan dosis sesuai dengan anjuran. Langkah selanjutnya itu ada bor batang dengan kemiringan 45 derajat. Yang selanjutnya dimasukkan dengan insektisida ke dalam lubang yang sudah dibuat lalu ditutup dengan lilin atau tanah liat. Hama yang ada pada tanaman kelapa sawit itu sendiri itu ada tikus. Tujuannya itu untuk menurunkan populasi tikus agar tetap berada di bawah ambang ekonomis tanpa merusak lingkungan. Jenis-jenis tikus itu sendiri terdiri atas 3 jenis. Yang pertama ada ratus Thiomanicus, yang kedua ada ratus argentiventur, yang ketiga ada ratus diardi. Resiko dari tikus itu sendiri yang pertama memakan buah. Terus pada serangan berat atau lebih dari 10 buah yang digigit per tandan dan dengan kerapatan populasi 300 ekor per hektar dan dapat menghilangkan produksi minyak sebesar 240 kg per hektar. Sifat-sifat tikus itu sendiri pada musim hujan, tikus tinggal di atas pohon, pada musim kemarau bersembunyi di tumpukan pelepah. Masa kawin dari tikus itu sendiri 2 bulan sekali dengan jumlah anak rata-rata 7 ekor, pada umur dewasa mencapai 4 bulan. Pengendalian dilakukan pada tikus itu sendiri dilakukan apabila lebih dari 5% pohon yang diserang. Dilakukan dengan cara pengumpanan racun. Umpan atau racun diletakkan di piringan atau diletakkan di ketiak pelepah pada tandan. Setelah 3 hari sejak pengumpanan, dilakukan pengamatan jumlah umpan yang dimakan. Apabila umpan racun yang dimakan lebih dari 20%, maka umpan perlu ditambah. Apabila umpan racun yang dimakan
kurang dari 20%, maka umpan tidak perlu ditambah. Setelah 1 bulan sejak pemberian umpan, perlu dilakukan observasi lagi. Apabila ditemukan serangan berat, perlu dilakukan pemberian umpan lagi. Serangga, hama penyakit pada tanaman kelapa sawit selanjutnya ada kumbang tanduk. Kumbang tanduk itu tujuannya untuk mengendalikan populasi kumbang tanduk agar tetap berada di bawah ambang batas ekonomi tanpa merusak lingkungan. Resiko dari kumbang tanduk itu sendiri dalam keadaan serangan tinggi, pelepah atau daun, itu bisa jadi patah akibat gerakan kumbang tanduk. Apabila menyerang atau merusak titik tumbuh, tanaman akan mati. Sifat-sifat dari kumbang tanduk itu sendiri menyerang tanaman muda di lahan yang baru, diremajakan atau tanaman muda yang berdekatan dengan kampung yang banyak melakukan penebangan kelapa. Sifat yang kedua itu, kumbang tanduk atau lundi bersarang di bekas pelapukan tanaman kelapa atau kelapa sawit. Pengendalian yang dilakukan itu dilakukan dengan cara sanitasi lingkungan dan penanaman kacangan penutup tanah, terutama Mucuna sp. Hama dan penyakit yang selanjutnya itu ada penyakit busuk tandan buah. Tujuannya itu untuk menurunkan populasi cendawan Marasmius palmivorus agar tetap berada di bawah ambang ekonomi tanpa merusak lingkungan. Resiko dari penyakit busuk buah itu sendiri menyebabkan buah busuk. Buah busuk tidak dapat diangkut ke pabrik karena merusak mutu minyak. Sifat-sifat dari buah busuk ini disebabkan oleh cendawan Marasmius palmivorus yang senang hidup pada daerah dengan kelembapan tinggi dan tanaman tidak bersih dari bekas bunga jantan dan tumbuhan epifit. Perunasan yang terlalu berat akan menyebabkan busuknya buah. Terlihat pada cendawan Miselia berwarna putih pada kulit buah dan tandan buah berumur 2-4 bulan, menyerang tandan buah yang terbawah. Pengendalian pada tanaman busuk buah ini yaitu dengan melakukan penunasan sesuai dengan petunjuk, membuang dan membakar buah serta membuang bunga yang busuk. Penyakit dan hama yang selanjutnya itu ada crown disease. Tujuannya itu untuk menurunkan populasi penyakit tajuk atau crown disease agar tetap berada di bawah ambang ekonomi tanpa merusak lingkungan. Resiko dari crown disease itu, tanaman terlambat berproduksi dan buah tidak normal. Batang yang terinfeksi dengan penyakit ini akan mendapat serangan penyakit buah busuk atau spare rot. Sifat-sifat dari crown disease ini menyerang tanaman yang belum menghasilkan. Pelepah yang muncul tidak membuka sempurna dan jadi bengkok-bengkok. Pada daun yang belum membuka terlihat pembusukan yang berwarna coklat dan menyebar dari bagian tengah. Anak daun jadi terputus, lalu diikuti oleh infeksi sekunder jamur lainnya atau busuk pucut. Serangan biasanya sudah terlihat sejak di pembibitan. Pengendalian pada crown disease itu sendiri dilakukan seleksi dengan sebaik-baiknya pada proses pembibitan agar bibit yang diserang penyakit tidak tertanam di lapangan. Selanjutnya itu jangan diberikan pupuk nitrogen atau urea pada tanaman yang terserang crown disease. Hama dan penyakit yang selanjutnya itu ada common spare rot. Tujuannya itu untuk menurunkan populasi penyakit busuk pucuk atau spare rot agar tetap berada di bawah ambang ekonomi tanpa merusak lingkungan. Resikonya itu pada serangan ringan tanaman dapat sehat kembali, tetapi daun tidak berbentuk normal atau daun tumbuh kerdil serta kaku. Jika serangan mencapai titik tumbuh, tanaman bisa mati. Jenis-jenis cendawan penyebab infeksi sekunder itu menurut Suwandi, jenis-jenis tanaman penyebab infeksi jamur sekunder itu yang pertama ada Fusarium acciforum, yang kedua ada Fusarium solani, yang ketiga ada Fusarium sp, yang keempat ada Fusarium prolificatum, yang kelima ada Fusarium saccari, yang keenam ada Fusarium incamatum.
Sifat-sifatnya itu merupakan infeksi sekunder setelah terserang busuk tajuk atau crown disease dari kumbang tanduk atau orisis. Pengendaliannya itu pada bagian pelepah yang terserang perlu dicabut atau didodos. Pada serangan berat, sebaiknya tanaman ditumbang dan diganti apabila masih memungkinkan. Proses ke-8 dari proses budidaya tanaman kelapa sawit itu ada perawatan parit, di mana tanaman kelapa sawit memerlukan kondisi air tanah yang baik atau cocok agar dapat tumbuh subur dan berproduksi tinggi. Untuk menghindari kelebihan air, maka pada daerah gambut dan daerah rendahan dibuat parit atau saluran drainase. Agar parit yang sudah dibuat dapat berfungsi dengan baik diperlukan perawatan parit. Tujuannya itu parit dapat mengalirkan kelebihan air blok per kebun ke luar kebun dengan lancar. Dengan demikian, kadar air tanah stabil antara 20–25% dengan kedalaman aras air atau water table optimal 60 cm. Cara-cara dari perawatan parit itu sendiri, yang pertama, membuat sistem drainase berjenjang berupa drainase lapangan atau flight drains, drainase pengumpul atau collection drains, dan drainase pembuangan atau outlet drains. Drainase lapangan berupa parit buatan yang berfungsi menahan air yang ada dan mengalirkannya di permukaan tanah. Drainase pengumpul dibangun berupa parit buatan, kolam, atau waduk dan sebagainya yang berfungsi mengumpulkan air dari suatu areal tertentu dan mengalirkannya ke pembuangan. Drainase pengumpul dapat juga berupa teras bersambung dan benteng yang mekanisme pembuangan airnya melalui mekanisme terserap tanah. Cara yang ketiga itu drainase pembuangan berfungsi mengeluarkan air dari suatu areal tertentu dengan memanfaatkan kondisi dalam yang ada seperti sungai, jurang, atau rendahan. Proses terakhir dari budidaya tanaman kelapa sawit itu sendiri yaitu panen atau potong buah, di mana total produksi TBS per hektar per tahun itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang dipengaruhi secara langsung atau pelaksanaan panen, tunasan, dan transportasi, maupun dipengaruhi secara tidak langsung seperti penyiangan, pemupukan, konservasi tanah, dan pengendalian hama dan penyakit. Panen atau potong buah. Untuk mendapatkan TBS dengan rendemen yang tinggi, perlu pelaksanaan panen yang baik dan sesuai dengan standar matang panen serta pelaksanaan transportasi yang baik, tidak ada renstand. Tujuannya adalah untuk pemotongan dan pengutipan TBS pada tingkat kematangan yang sesuai sehingga mendapatkan kandungan minyak yang diharapkan, tanpa membuat kerusakan pada tanaman. Dengan standar kriteria matang panen adalah 1 brondolan yang jatuh secara alami per kilogram TBS dan semua buah yang sudah matang harus dipanen. Cara-cara dari panen dan potong buah itu sendiri, yang pertama, potong TBS yang sudah memenuhi standar dengan menggunakan alat yang tepat, seperti dodos untuk pokok rendah dan egrek untuk pokok tinggi. Yang kedua itu, pelepah yang dipotong waktu panen disusun rapi di gawangan mati. Berondolan dikutip bersih termasuk di pelepah karena berondolan mempunyai kadar minyak lebih dari 40%. Terus cara selanjutnya itu gagang tandan dipotong mepet atau cangkem kodok. Panjang gagang maksimum 2 cm. Tandan dan berondolan diangkut ke TPH. Tandan disusun rapi di TPH, berondolan ditumpuk dipisah di pinggir TPH.
Cabang yang tinggal di pokok harus lebih dari 48 cabang per pokok atau senggo 2 bila perlu panen tanpa membuang pelepah. Alat-alat yang digunakan pada panen dan potong buah itu yang pertama ada dodos atau egrek sesuai dengan kondisi tanaman. Yang kedua ada kapak untuk memotong gagang panjang. Yang ketiga ada angkong untuk mengangkat. Yang keempat ada gancu. Rotasi dari panen dan potong buah itu sendiri ada 7 hari sekali, kembali ke seksi potong buah yang sama. Hasil dari panen itu sendiri perlu segera dikirim ke pabrik secepat mungkin untuk menjaga kualitas agar kualitas dari buah yang dihasilkan itu tidak menurun. Baik, sekian penjelasan saya tentang budidaya kelapa sawit dan akan dilanjutkan pada proses pasca panen.